kadang-kadang orang sibuk mempermasalahkan masalah nama, padahal mereka tidak ketahui isinya apa. Kadang nama saja dipermasalahkan, ini ilmu tasawuf sesat. Tapi di sisi lain mereka belajar namanya ilmu tazkiyatun nufus. Ulama mereka Ibnu Taimiyah mengatakan ilmu suluk, ada di kitab Majmu' Fatawa. Kalau dibaca, dipelajari, isinya sama, cuma nama mereknya beda. Di kitab ini Ar-Risalatul Jami'ah, ternyata akidah dan fikih belum sempurna untuk kita bisa dijadikan orang yang benar-benar mengaktualisasikan ajaran Islam secara komprehensif, keseluruhan, secara sempurna. Belum bisa, hanya dua. Makanya di kitab Risalatul Jami'ah itu disebutkan bab terakhir ada namanya bab ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nufus, ilmu suluk. Kalau Ibnu Taimiyah menamakan di kitab Majmu' Fatawa bab khusus namanya ilmu suluk. Ilmu suluk itu ya ilmu tasawuf, hanya nama saja beda. Ilmu suluk. Ada juga ulama menamakan ilmu tasawuf ilmu tazkiyatin nufus, ilmu mensucikan diri. Ada juga ulama menamakan ilmu tasawuf, ilmu tasawuf. Nah, nama berbeda-beda tapi materinya sama, membahas tentang tahalli, tajalli. Tahalli mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela. Tahalli adalah menghiasi hati daripada sifat-sifat yang baik. Tajalli adalah mengamalkan sifat-sifat baik itu di dalam kehidupan. Jadi kalau nama ini tidak usah dipermasalahkan. Makanya seorang ulama di India namanya Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi punya kitab namanya Jinayatul Mustalahat. Jinayatul Mustalahat. Di situ beliau bahas kadang-kadang orang sibuk mempermasalahkan masalah nama, padahal mereka tidak ketahui isinya apa. Kadang nama saja dipermasalahkan, ini ilmu tasawuf sesat. Tapi di sisi lain mereka belajar namanya ilmu tazkiyatun nufus. Ulama mereka Ibnu Taimiyah mengatakan ilmu suluk, ada di kitab Majmu' Fatawa. Kalau dibaca, dipelajari, isinya sama, cuma nama mereknya beda. Nah, kaidah dasar mengajarkan al-ibrah, ibarat hukum itu bil haqa'iq wal ma'ani, itu dilihat hakikat dan makna. Wala bi asma'i wal mabani, bukan hanya lihat nama saja atau bentuknya, lihat di dalamnya apa sih. Kita mau kasih nama apapun boleh, tidak dilarang. Saya mau namakan ilmu tasawuf ilmu pembersihan hati, ilmu pembersihan hati, tidak masalah. Kenapa? Yang penting isinya itu baik, isinya itu tidak keluar dari manhaj, dari metode yang diajarkan oleh para ulama. Nah, kenapa diletakkan di akhir tasawuf? Karena intinya itu bagian akhir. Kita disuruh ibadah, tujuan utama yang pertama adalah membangun dan membentuk karakter kita menjadi manusia yang baik. Tujuan ibadah membantu atau mendidik jiwa kita agar kita menjadi manusia yang baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah sebutkan yuzakkihim, mensucikan mereka. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimul kitab, dan mengajarkan Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang awal mensucikan diri. Kenapa letaknya di awal, baru setelahnya Al-Quran dan sunnah? Itu disebutkan dalam tafsir Ruhul Ma'ani dan Ruhul Bayani. Ada dua kitab tafsir pendekatan tasawuf, kitab tafsir tersebut.
namanya Ruhul Ma'ani dan Ruhul Bayani. Itu menyebutkan karena tujuan pengajaran Al-Quran, pengamalan Al-Quran, refleksi nilai-nilai kebaikan Al-Quran itu, dia punya inti adalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, mensucikan hati. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tujuannya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Aku diutus untuk menyempurnakan, bukan mengajarkan, menyempurnakan. Ini kalimat menyempurnakan artinya sebelumnya sudah ada akhlak, sisa disempurnakan. Allah pilih kaum Quraisy karena masih ada nilai-nilai akhlak, sehingga Nabi datang tidak mengajarkan tapi menyempurnakan. Jadi jahiliyah yang dimaksud orang-orang Quraisy itu bukan jahiliyah yang lawannya pintar, bukan. Mereka punya jahiliyah itu bukan karena degradasi akhlak, bukan. Mereka walaupun penyembah berhala, banyak di antara mereka dermawan, banyak di antara mereka pemberani, banyak di antara mereka silaturahminya baik, banyak di antara mereka ta'awun, gotong royong. Makanya Ka'bah itu kan dibangun saling gotong royong. Bahkan itu Hijr Ismail itu sebenarnya bagian dari Ka'bah. Di zaman Nabi Muhammad SAW ketika usia beliau 35 tahun, kenapa bagian itu tidak dijadikan bagian daripada pembangunan Ka'bah? Karena uang yang halal belum ada. Yang halal hanya cukup di situ saja. Sisanya ini uangnya yang ada untuk membangun itu, bagi mereka mengatakan belum halal, gak usah dibangun. Padahal itu masih belum Islam. Jadi jahil di sini bukan artinya bodoh. Karena di tempat lain bisa dilihat kitab sejarah, analisis sejarah Sirah Nabawi, disusun oleh Muhammad Said Ramdan Al-Buti, Figi Sirah An-Nabawiyah namanya. Di situ Muhammad Said Ramdan Al-Buti rahimahullah, beliau analisa sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan jahil pada masa itu, lebih jahil tuh orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Kenapa? Orang-orang Romawi itu mereka hanya sibuk berperang, tidak ada melakukan kebaikan, budak dilakukan seperti hewan. Maka di sini degradasi akhlak dan juga ilmu pengetahuan. Bangsa Arab pada masa itu mereka punya ilmu pengetahuan dalam bidang sastra. Banyak di antara mereka sastrawan. Dari sisi akhlak mereka juga banyak. Itu sampai Abu Khatim Al-Bakhtiri, ada seorang orang Quraisy yang non muslim, orang musyrik, saking dermawannya itu dia memberikan makan bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada semut. Jadi dia ada buat makanan khusus, bagi-bagi itu semut makanan. Karena semuanya sudah dia bagi. Manusia dia sudah kasih makan, hewan ternak dia sudah makan. Dia bingung siapa lagi yang saya mau kasih makan. Dia masuk ke rumah, dia lihat ada semut, nah ini sudah. Dan itu rutinitas sehari-hari dia kasih makan. Jadi yang dimaksud oleh jahil di sini bukan jahil lawan daripada pintar. Kata Muhammad Ramdan Al-Buti. Di Persia juga demikian. Anak sama anak, anak sama ayah bisa menikah. Yasdajir itu raja Persia, itu menikah sama anaknya di masa itu. Nah, di suku Quraisy di Makkah hal ini tidak terjadi. Mereka tidak ada menikah, ayah nikah dengan anak, tidak ada. Kemudian mereka masih menghargai tetangga, masih menghargai berbuat baik. Nah, yang dimaksud jahil di sini adalah mereka menyembah patung. Jahil di situ artinya menyembah patung. Artinya Allah itu Tuhan yang hak disembah. Kenapa harus patung? Kemudian mereka membuat patung-patung Nabi Ibrahim, Nabi Ismail main judi, dimasukkan patungnya dalam Ka'bah. Nah, mereka sembah itu patung-patung 300 lebih. Yang namanya jahilnya di situ, satu itu. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak punya akhlak, tidak, tapi karena mereka menyembah kepada patung al-asnam. Nah itu. Nah, kemudian Al-Imam Ghazali rahimahumullah
Ya, beliau juga di akhir hayatnya beliau mengarang kitab terakhir, judulnya Minhajul Abidin, jalan orang-orang ahli ibadah. Itu kitab terakhir yang disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dan Imam Ghazali mengatakan di mukaddimah kitab tersebut, yang disarahkan oleh seorang kiai di Kediri, namanya Kiai Haji Ihsanuddin Jampes atau Kiai Haji Ihsan Jampes, 2 jilid, mengsarahkan dan memberikan komentar terhadap kitabnya Imam Ghazali yang berjudul Minhajul Abidin. Judulnya Sirajut Talibin ala Syarhi Minhajil Abidin. Di mukadimah beliau kutip ucapannya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, ini kitab terakhir yang saya susun, yaitu kitab tasawuf. Padahal saya ini sudah mempelajari hampir semua bidang ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu kimia, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan beliau katakan, ternyata inti daripada semua ilmu kembali kepada ini. Inti daripada semua ilmu, kesimpulan, konklusi, magza dari seluruh ilmu itu kembali kepada ilmu ini, ilmu tasawuf. Makanya saya katakan tadi, ibadah itu membentuk orang untuk jadi baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i munkar. Sesungguhnya solat, tujuannya apa? Solat itu tujuannya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya mendidik kita solat agar menjadi orang yang berakhlak mulia. Dalam hadis yang lain disebutkan, man lam tanhihi salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa orang yang solatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka solatnya itu bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh. Kenapa? Karena inti daripada ibadah membentuk kita menjadi manusia-manusia yang baik. Makanya tasawuf itu dijadikan di bagian akhir di beberapa kitab fikih. Selalu fikih dibahas di situ, ada tasawuf. Hampir seluruh kitab fikih tasawuf. Karena ini tasawuf menyempurnakan daripada ritual ibadah kita dari sisi ilmu fikih. Kemudian Nabi SAW, beliau adalah guru pertama yang mengajarkan ilmu ini. Jadi ilmu tasawuf ini sudah ada di zaman Rasul SAW, tapi belum berupa ilmu yang sistematis, hanya berupa mumarasah, praktek. Tapi setelah berikutnya, orang pertama yang menyusun kitab tasawuf, dia kodifikasi ilmu tasawuf di dalam sebuah buku secara sistematis, itu Abul Haris Al-Muhasib. Jadi orang pertama yang membukukan kitab tasawuf namanya Abul Haris Al-Muhasib. Judulnya Al-Inabatu Ilallah. Itu kitab pertama yang dibukukan dari sisi ilmu tasawuf. Kemudian generasi berikutnya muncul ulama-ulama, ada namanya Imam Sirajuddin, punya kitab namanya Al-Luma. Kemudian disempurnakan lagi ilmu tasawuf itu dengan kitab judulnya Qutul Qulub, Abu Talib Al-Maki. Kemudian juga muncul ulama namanya Abdul Karim Ibnu Huzan, pengarang kitab Ar-Risalatu Al-Qusairiyah. Kemudian muncul lagi ulama berikutnya menyempurnakan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf disempurnakan oleh Al-Imam Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian muncul lagi Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Jili, Abdul Karim Al-Jili, judul kitabnya Al-Insanul Al-Kamil. Kemudian Imam Suhrawardi, dan seterusnya sampai sempurna itu ilmu menjadi satu bidang ilmu khusus, namanya ilmu tasawuf. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking pentingnya ilmu ini, karena ilmu ini objek kajiannya itu masalah hati, sehingga ada doa khusus yang Nabi ajarkan dan Nabi wasiatkan agar selalu membaca doa tersebut. Dan doa ini populer, itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi
ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kenapa tidak disebut wahai zat yang membolak-balikan akal, wahai zat yang membolak-balikan atau mengatur tubuh, tapi yang Nabi sebut hati? Ini isyarat bahwa hati inilah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita pelajari dan kita tinjau. Karena hati inilah raja yang mengatur seluruh anggota tubuh kita. Bukankah Nabi mengisyaratkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh fisik kalian. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini buruk, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh kalian akan menjadi buruk. Ala wa hiya qalbu, ketahuilah itulah namanya hati. Jadi hati sudah dijadikan objek kajian oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang menarik, kenapa dinamakan hati itu qalbun? Karena bahasa Arab hati itu qalbun. Ada seorang ulama pakar daripada kosakata Al-Quran bernama Al-Imam Ar-Raghib Asfahani, yang beliau abad keempat Hijriah. Di dalam kitab beliau namanya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran, beliau sebutkan dinamakan hati itu qalbun karena berasal dari kata qalaba. Qalaba itu artinya bolak-balik atau berubah-ubah. Karena hati itu setiap detiknya dia berubah-ubah. Setiap detiknya dia berubah-ubah. Maka dinamakan sesuai dengan keadaannya, qalbun. Nah, ini yang menjadi objek kajian di dalam bidang ilmu tasawuf, dan inilah intisarinya. Hati ini Allah sebutkan yang bisa selamat di hari kiamat dan bisa memberikan manfaat dari sisi harta, sisi anak-anaknya, anak turunannya, dari seluruh aspek bisa menjadi penolong kita dengan syarat satu, biqalbin salim, hati selamat. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di hari kiamat tidak bermanfaat harta dan juga anak turunan, kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Ada seorang ulama keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya Syekh As-Sayyid Afifuddin Al-Jailani. Afifuddin Al-Jailani. Beliau mengatakan, kecuali di sini maknanya apabila hati seseorang telah baik, telah bersih, telah suci, maka seluruh perbuatannya itu akan mengarah kepada kebaikan. Sehingga harta yang dia miliki juga pasti dia gunakan di tempat yang baik. Sehingga anak-anaknya pasti dia pendidik menjadi orang-orang yang baik. Kalau sudah seperti ini, maka dia akan selamat di hari kiamat, dan harta anak-anaknya akan menjadi manfaat baginya di hari kiamat. Tapi kalau tidak demikian, sebaliknya, harta dan anak-anaknya menjadi fitnah. Harta dan anak-anaknya menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadi fitnah kalau tidak digunakan dengan baik, kalau tidak dididik anak-anak dengan baik. Nah, orang yang hatinya selamat pasti dia akan memikirkan hal tersebut. Harta yang dimiliki pasti dia salurkan di tempat yang baik. Ni'mal mal li rajulun shalih. Nabi katakan sebaik-baiknya harta jika harta itu dipegang oleh orang soleh. Sebaik-baiknya harta apabila dipegang oleh orang soleh. Kemudian Allah menggunakan kata ata, datang. Ata ya'ti ityanan. Kata ata ini maknanya datang. Di situ butuh proses perjuangan untuk membentuk hati yang salim. Jadi hati yang salim ini kita membentuknya dengan proses panjang, dengan perjuangan. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa.
Justru di saat seperti itulah Allah suruh Nabi Musa pergi menemui Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, wahai Musa, datanglah kepada Fir'aun. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani mengatakan makna idhab adalah al-ityan, datang. Idhab ila Fir'aun innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Padahal Nabi Musa ini mau dibunuh sama Fir'aun. Fir'aun punya pasukan ada 2 juta orang. Dalam keadaan seperti itu justru Allah suruh datang temui Fir'aun. Berarti di sini ada tantangan besar, ada perjuangan. Nah, kata idhab di sini ulama sebagian tafsir mengatakan maknanya al-ityan, datang. Artinya hati juga butuh proses perjuangan. Sebagaimana Nabi Musa juga bertemu dengan Fir'aun itu ada perjuangan, ada proses, ada mujahadah, kesungguhan. Nah, kita membentuk hati kita menjadi salim itu juga butuh proses panjang. Butuh proses panjang, tidak instan. Di sini disebutkan ya bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan yang menjadi musuh besar dan tujuan manusia yang paling utama itu adalah amwal, harta. Makanya anak itu selalu nomor 2 setelah amwal. Selalu Allah menyebutkan harta dulu baru anak-anak. Karena problem yang paling besar yang merusak kita punya hati itu adalah masalah amwal, masalah harta. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Allah sebutkan harta dulu baru anak-anak. Di ayat yang lain, innama amwalukum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Harta dulu baru anak. Al-Imam Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah yang lahir 560 Hijriah meninggal 638 Hijriah mengatakan, orang kalau meletakkan harta di dalam hatinya, dia mencintai berlebihan hartanya itu, maka agamanya pasti akan selalu bengkok. Karena harta itu berasal dari kata bengkok. Harta bahasa Arab malun, diambil dari kata mala yamilu mailan. Mala yamilu maila itu artinya bengkok. Kalau sudah tertanam 100% dalam hati kecintaan kepada harta, maka di situ tidak ada ruangan lagi kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa mengatakan la yastaqimu ma wan nar fi ina'in wahid. Sesungguhnya api dan air itu tidak mungkin menyatu dalam satu wadah. Satu wadah kita gabung, ada api, ada air. Tidak bisa dia bergabung. Kadzalika la yastaqimu hubbullah wa hubbud dunya fi qalbin wahid. Demikian juga tidak mungkin bisa menyatu cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia atau harta dunia yang berlebihan. Itu tidak akan bisa menyatu dalam satu hati orang beriman, kata Nabi Isa alaihissalam.